그래도 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Pragos di channel Refocus yang akan membahas alur film The Roundup No Way Out 2023 cuy, yang diperankan oleh Bapak Barbar kebanggaan kita, yaitu Mamang Donly. Jadi film ini mengisahkan seorang polisi berpostur badak yang harus berurusan dengan beberapa gangster dan yakuza karena mereka yang telah mengedarkan narkoboy di wilayah Mamang Donly. Namun dengan santuinya Mamang Donly ini mendatangi satu persatu markas gangster itu untuk menangkap siapa kepala dari pengedar narkoboy ini. Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopainya, kita meluncur. Film ini dimulai dengan diperkenalkannya seorang pria bernama Jusung yang merupakan polisi korup Korea dan selalu berbisnis narkoboy dengan salah satu anggota yakuza bernama Tomokawa. Malam itu Tomo sedang menyiksa seorang polisi jujur yang sedang menyelidiki kasus narkoboy, dan ia adalah Kyung-sik. Dan hal itu disebabkan karena Kyung-sik telah mengganggu bisnisnya. Maka dari itulah Jusung pun memutuskan untuk membunuhnya dengan linggis. Setelah itu Jusung memperingatkan Tomo untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat transaksi dan juga pembuatan narkoboy. Terlebih lagi Jusung berniat untuk menjualnya kepada seorang mafia. Kemudian Tomo menyuruh anak buahnya untuk membungkus Kyung-sik dengan plastik dan membuangnya ke laut. Keesokan harinya beberapa preman sedang memukuli warga supaya ditakuti. Namun untung Seokdo atau biasa kita kenal dengan Mamang Donly datang tepat waktu dan langsung memisahkan mereka secara baik-baik. Namun karena para preman itu tetap ngotot, Seokdo pun akhirnya terpaksa menghajar mereka. Dan berkat tinjuan mautnya para preman itu pun dibuat bonyok. Tidak lama kemudian polisi patroli pun datang untuk mengamankan mereka. Tetapi Seokdo juga malah mau ditangkap karena ia dituduh ikut terlibat dalam tawuran itu. Namun setelah dijelaskan, polisi pun tidak jadi melakukannya. Lalu Seokdo berangkat ke kantor seperti biasanya. Di sini kita ketahui kalau Seokdo ini baru saja dipindahkan ke kota Guangzhou dan unit yang ditempati Seokdo sekarang dipimpin oleh Taeso, dan dia juga memiliki rekan yang paling dia percaya bernama Manjae. Beberapa saat kemudian unit mereka mendapatkan kasus baru untuk diselidiki, dan ternyata kasus itu sedikit janggal karena mereka harus menemukan jasad seorang wanita yang kabarnya jatuh dari lantai 8. Lalu dalam penyelidikannya Seokdo dibantu oleh Manjae dan juga dua rekan lainnya. Kemudian mereka berbagi tugas masing-masing untuk menyelidiki para saksi, sedangkan Seokdo dan Manjae akan pergi ke lab forensik. Setibanya di lab forensik, Seokdo pun dikejutkan oleh bukti bahwa kematian wanita tadi disebabkan oleh narkoboy bernama Hyper, yang merupakan jenis narkoboy berasal dari Jepang. Selain itu, ahli forensik juga mengatakan kalau korban kemungkinan dilempar dari gedung dan bukan terjatuh sendiri, di mana korban itu telah mati sebelum dilempar. Kemudian Taeso menelpon Seokdo dan memberitahu bahwa para saksi telah menyampaikan pernyataan mereka, dan kesimpulan kasus ini akan dipindah alihkan ke divisi anti narkoboy. Akan tetapi Seokdo melarangnya karena ia yakin bahwa wanita itu dibunuh dengan sengaja. Lalu untuk menyelidiki lebih dalam, ia mengajak Manjae untuk mengunjungi klub malam yang telah dikunjungi korban sebelum meninggal. Di sini Seokdo mengenakan setelan jas dan merasa sangat tampan, namun para wanita justru takut melihat badannya sangat padat seperti gangster.
Tidak lama kemudian ada seorang pemuda yang menghampiri Seokdo dan ia bernama Dongmun yang ternyata merupakan seorang informan dan memiliki jaringan yang luas. Lalu Dongmun juga membantu Seokdo dan Manjae untuk bisa masuk ke klub malam itu tanpa perlu ngantri. Setelah di dalam, mereka pun langsung berjalan ke ruangan VIP agar bisa menemui pemilik klub tersebut yang bernama Lee Sanchul. Tapi saat akan naik tangga, ia dijegal oleh penjaga yang badannya sangat besar melebihi Seokdo. Tidak hanya itu, ia juga berani menghajar Seokdo. Namun Seokdo yang merupakan pro player tentu saja berhasil mengalahkan penjaga itu hanya dengan satu pukulan saja. Setibanya di ruangan VIP, Seokdo terkejut karena melihat orang-orang di sana sedang pesta narkoboy hyper. Mengetahui itu, ia pun langsung menyuruh Manjae untuk menghubungi markas. Lalu Seokdo sendiri menghajar mereka semua dan segera menangkap Lee Sanchul yang sedang karaokean bersama ciwi-ciwi micet di sana. Di tempat lain, Jusung dan Tomo menemui Pak Opik dan Tante Jin yang merupakan mafia Cina yang ingin membeli narkoboy hyper dari mereka. Lalu dengan percaya diri, Jusung mengatakan kalau ia mampu menjual hingga 20 kilo jika Tante Jin bisa membayarnya. Hingga akhirnya mereka pun sepakat dan langsung menentukan waktu transaksinya. Keesokan harinya, Seokdo menginterogasi Lee Sanchul dan menanyakan siapa orang yang telah menjual hyper di klub malamnya. Namun Lee Sanchul tidak mau menjawabnya sehingga Seokdo pun marah dan memutuskan untuk merapikan isi tempat itu, alias dihajar. Tapi agar tidak ketahuan oleh bosnya, ia pun langsung menyuruh timnya untuk pura-pura membersihkan CCTV. Dan saat CCTV itu dilap, di sanalah Seokdo langsung menghajar Lee Sanchul hingga bonyok. 우리 진실의 방을 청소하자. Karena takut, Lee Sanchul pun mau membuka mulutnya dan memberitahu semua penjualnya kepada Seokdo. Bahkan ia juga menyebut nama Hiroshi yang merupakan anak buah si Tomo. 자, 시작. 작년부터 이전에서 오는 약쟁이에요. Mengetahui itu, Seokdo pun langsung menggerakkan timnya untuk berbagi tugas yang dimana ia dengan Manjae akan menemui pengedar yang berhubungan dengan Yakuza langsung. Sedangkan Taeso dan yang lainnya akan menangkap Hiroshi. 야, 얘 데리고 가. Lalu Seokdo menemui Dongmun dan meminta bantuan lagi kepadanya untuk mencari pengedar narkoboy yang dekat dengan Yakuza. Dongmun menjawab bahwa pengedar yang dekat dengan Yakuza adalah Nyonya Jung dan adiknya si botak. Mengetahui itu, Seokdo pun langsung pergi untuk menemui mereka. Dan sesampainya di sana, ia pun dihadang oleh si botak yang merupakan adiknya Nyonya Jung. Namun seperti biasa, Seokdo berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Setelah itu, Seokdo and the gang pun langsung menggeledah setiap sudut ruangan dan mereka pun berhasil menemukan beberapa bungkus hyper yang telah disembunyikan oleh Nyonya Jung. Melihat itu, Nyonya Jung pun hanya terdiam dan terpaksa harus memberitahu Seokdo kalau ia mendapatkan hyper itu dari Hiroshi yang terkenal sangat berbahaya. Kemudian Seokdo pun menghubungi Taeso dan menyuruhnya untuk berhati-hati dalam menangkap Hiroshi karena dia juga sangat berbahaya. Sesampainya di apartemen Hiroshi, Taeso dan timnya langsung menyerang si Hiroshi dan anak buahnya. Awalnya Taeso and the gang sedikit kewalahan untuk menghadapi mereka karena cukup kuat. Tetapi pada akhirnya mereka pun berhasil menangkapnya. Tidak hanya itu, Taeso juga langsung menyita narkoboy hyper seberat 20 kilo yang nantinya akan dijadikan barang bukti. Di tengah perjalanan, Taeso menelpon Seokdo dan memberitahu kalau ia dan timnya berhasil menangkap Hiroshi. Namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh pasukan bertopeng yang ternyata mereka adalah si Jusung dan antek-anteknya yang ingin merebut kembali hyper itu karena akan dijual kepada Tante Jin. Melihat itu, Hiroshi sempat memohon kepada Jusung untuk menolongnya. Namun Jusung tanpa basa-basi langsung membunuhnya. Padahal sebenarnya Hiroshi adalah partner kerjanya yang selalu setia kepada Jusung. Sesampainya di base camp, Jusung and the gang langsung mengganti pakaian agar mereka tidak mudah dilacak oleh polisi. Setelah itu ia pun pergi ke markas Tomo dan langsung menghajarnya di sana.
karena Jusung sangat merasa kecewa kepada Tomo yang tidak bisa menjaga barangnya dengan baik. Keesokan harinya, Seokdo dan Manjai pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Taeso dan timnya yang telah ditabrak semalam oleh Jusung. Di sana Seokdo sangat marah dengan apa yang menimpa timnya itu. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang penyelundup bernama Kim. Ia selalu bekerja sama dengan Tomo, namun dia tidak kenal dengan Jusung karena Tomo tidak memperkenalkannya. Tidak hanya itu, Tomo juga mengatakan kalau ia menyesal bekerja sama dengan Jusung yang merupakan polisi korup karena Jusung terlalu barbar. Kemudian scene kembali lagi kepada Seokdo yang tiba-tiba didatangi oleh tim lamanya dari unit yang dulu. Di sana mereka berdua ingin bergabung dengan penyelidikan itu karena telah menemukan pistol milik atasannya di rumah Hiroshi kemarin. Dan ternyata atasannya adalah Kyung-sik yang sebelumnya telah dibunuh oleh Jusung pada scene awal. Namun di sini mereka berdua tidak mencurigai Jusung karena Jusung merupakan kepala dari badan anti narkoboy. Mengetahui itu, Seokdo dan Manjai langsung pergi ke kantor Jusung untuk menanyakan proses penyelidikan narkoboy itu. Namun di sini Seokdo merasa curiga kepada Jusung karena tingkahnya yang aneh. Bahkan di sana hampir saja baku hantam karena Jusung tiba-tiba marah ketika Seokdo membahas soal kematian Kyung-sik. Namun untungnya Manjai menenangkan Seokdo dan mengajaknya untuk pergi dari sana. 이게 야쿠자 애들하고 연관이 있다고 들어서 부서 정경식 팀장이라고 아세요? 그 사람 형. 그만. Di tengah perjalanan pulang, Seokdo menelpon timnya untuk menanyakan siapa orang yang mengetahui banyak pengedar narkoboy di wilayah sana. Mendengar itu, rekannya menjawab bahwa ada salah satu barudak gangster yang mengetahui semuanya, dan ternyata ia bernama Corong. Hingga akhirnya Seokdo pun langsung pergi ke tempatnya Corong. Namun sayangnya Corong tidak menyambut baik kedatangan Seokdo, sehingga Seokdo pun langsung mengajaknya baku hantam. Dan seperti biasa, ia pun berhasil mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu Seokdo pun langsung membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Lalu Corong mengatakan kalau ia mau bekerja sama dengan polisi, bahkan ia juga bersedia untuk menjebak Tomo. 주말마다 일본 애들 데리고 와서 뭐 약하게 가요. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan Ichizo yang merupakan pimpinan Yakuza di Jepang. Di sana ia menggerakkan pasukannya untuk mengawasi bisnis narkobonya yang berada di Korea. Bahkan ternyata ia juga menyuruh tangan kanannya yang bernama Ricky untuk membunuh Tomo yang tidak balik dalam bekerja. Selain itu ia juga memerintahkan Ricky untuk mengambil semua stok narkoboy hypernya Tomo. 片付けてこい。きっちり片付けて戻りますから。 Di tempat lain Jusung panik ketika mengetahui Tomo akan membawa kabur semua narkoboy yang akan dijual ke Nyonya Jin. Di sini Tomo melakukan itu karena takut dibunuh oleh si Ricky yang terkenal sangat kejam. Akibat itulah Jusung pun meminta waktu selama 2 hari kepada Jin untuk mengembalikan barangnya. Mendengar itu Jin pun menuruti keinginannya, namun jika gagal Jin mengancam akan membunuh Jusung. 이틀만 더 시간을 주시죠. 到时候还见不到货。 Kemudian Shin berpindah kepada anak buah Tomo yang sedang bersiap-siap untuk kabur. Namun sayangnya si Ricky dan pasukannya datang dan langsung membantai mereka semua. Setelah selesai, Ricky merasa belum puas karena ia tidak menemukan keberadaan Tomo di sana. Maka dari itulah ia pun menggerakkan pasukannya untuk mencari si Tomo di setiap wilayah Korea. Di tempat lain Corong mengantarkan Seokdo dan Manjai ke klub malamnya yang terdapat banyak sekali Yakuza Jepang. Maka dari itulah Corong pun menyuruh asistennya untuk menjadi penerjemah Seokdo ketika bernegosiasi dengan mereka untuk menanyakan soal Tomo. Namun pada Yakuza itu malah pepelontongan sehingga Seokdo pun terpaksa harus baku hantam dengan mereka. Dan seperti biasa Seokdo pun berhasil mengalahkannya walaupun solo. Di sini Seokdo tidak berhasil menemukan keberadaannya Tomo dan ia hanya menemukan si Kim yang sedang bersembunyi di meja.
Mengetahui itu, ia pun langsung menginterogasinya soal keberadaannya Tomo. Lalu Kim pun memberitahukan lokasinya. Namun sayangnya Tomo telah dibawa oleh anak buahnya Ricky dengan kondisi yang sudah bonyok. Mengetahui itu, Seokdo pun langsung menghadang mobil mereka untuk menangkap si Tomo. Namun Ricky yang ingin kabur tanpa basa-basi langsung menabrak Seokdo hingga ngacleng. Di sini untungnya Seokdo tidak apa-apa karena otot kawat tulang besi. Setelah berhasil menangkap si Tomo, Ricky pun langsung menginterogasinya untuk menanyakan di mana penyimpanan stok Hyper. Namun si Tomo tidak mau memberitahukannya, sehingga si Ricky pun marah dan langsung membunuh si Tomo dengan sangat kejam. 横流しした薬そうか Setelah itu Ricky menargetkan Jusung untuk dibunuh karena ia menduga kalau Hyper berada di tangannya Jusung. Keesokan harinya Jusung terkejut melihat kondisi si Tomo yang sudah tidak bernyawa lagi. Di tempat lain, Seokdo menginterogasi lagi Kim untuk menanyakan soal pelaku yang telah menabrak Taeso dan timnya. Mendengar itu, Kim pun menjawab kalau pelakunya bukan dari Yakuza melainkan orang lain dan orang tersebut adalah Jusung sendiri. Lalu ia juga menganggap kalau Ricky telah diutus Ichijo untuk mengambil Hyper yang akan dijual oleh Tomo dan Jusung. Namun di sini Kim tidak mengetahui sosok Jusung karena ia belum pernah bertemu dan hanya tahu namanya saja. 우리 형사들 덮친 게 누구야? 야쿠자는 아니에요. 얘 안 되겠다. 문장고. 아니야. Tetapi pada akhirnya Seokdo pun memutuskan untuk menangkap Jusung beserta semua Yakuza yang ikut terlibat dalam bisnis narkoboy itu. Kemudian Seokdo and the Gang pun menggeledah pabriknya Kim untuk mencari informasi. Namun sayangnya mereka tidak menemukan apapun di sana. Di sisi lain, polisi berhasil menemukan mayat Kyung-sik di laut. Pada malam harinya, Jusung menyuruh anak buahnya untuk mencari persediaan narkoboy di markasnya Tomo. Tetapi sialnya ia malah bertemu dengan Ricky. Hingga akhirnya si Ricky pun membunuhnya. Mengetahui itu, Jusung pun marah dan langsung menelpon Ichijo untuk segera membayarnya jika dirinya berhasil menemukan stok Hyper yang disembunyikan oleh Tomo. Mendengar itu, Ichijo pun langsung tertawa karena ia adalah pemilik asli Hyper dan tentu saja stoknya pasti masih banyak. 날 한 번에 죽였어야지. 그 약은 회장님 겁니다. 카타즈키가 도구에다 걸. Di sini Jusung semakin kesal, ditambah lagi ia telah melanggar perjanjiannya dengan Nyonya Jin yang seharusnya dia sudah membawa Hyper kepadanya. Akibat itulah ia pun disiksa di sana. Namun Jusung tidak terima dan berusaha melawannya. Hingga akhirnya Jusung pun malah berhasil mengalahkannya. 넌 이제 필요 없어. Setelah itu ia pun meminta waktu lagi kepada Jin dan berjanji akan segera mendapatkan Hyper. 회장님이 내 약 사는 거야. Kemudian Shin berpindah kepada Seokdo dan Manjae yang semakin curiga kepada Jusung. Mengetahui itu, mereka pun langsung pergi ke kantor Jusung untuk mencari tahu lebih banyak. Namun karena orangnya tidak ada, Seokdo pun mencoba menanyakannya kepada asistennya Jusung. Tapi orang itu malah membentak Seokdo sehingga akhirnya Seokdo pun mematahkan jari telunjuknya. 왜요? 아니 뭐 좀 물어봅시다. Sepulang dari sana, Seokdo pun mendapatkan informasi baru dari Kim yang menduga kalau stok Hyper disembunyikan di sebuah kapal. Mendengar itu, Seokdo pun dan Manjae langsung bergegas pergi ke dermaga. Tetapi sayangnya anak buahnya Ricky sedang menjaganya sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Seokdo pun mencoba menggeledah sebuah laci yang berada di kapal. Dan ternyata kapal itu memiliki ruangan rahasia di dalamnya dan terdapat sebuah berangkas yang mencurigakan. Karena penasaran, Seokdo pun berusaha membukanya secara paksa. Namun ternyata di dalamnya hanya berisi sebuah tambang yang menguntai ke dasar laut. Mengetahui itu, mereka pun langsung menariknya. Yang ternyata tambang-tambang itu mengikat ke sebuah tas berisi narkoboy Hyper. Kemudian malam harinya Seokdo menemui Corong untuk meminta bantuan. Tetapi terlihat si Corong sedang melobi pelanggannya untuk membeli mobilnya dengan harga yang tinggi.
Namun ketika melihat ada Seokdo di sana, tiba-tiba Seokdo mengatakan kalau mobil itu harganya sangat murah. 네. 아저씨, 장난쳐? 그랬어. 아니에요 형님. 아줌마 제가 언제 그랬어요? Setelah itu Seokdo pun mengajak Corong untuk bekerja sama lagi untuk menjebak Jusung dengan cara mengatakan dan menyuruhnya untuk menelpon Jusung dengan mengatakan bahwa dia memiliki hyper. Awalnya Jusung ragu karena Corong terdengar mencurigakan, namun untungnya Corong terus berusaha meyakinkannya sehingga akhirnya Jusung pun percaya. Setelah itu Jusung mengajak Corong untuk ketemuan di suatu tempat untuk bernegosiasi hyper. Namun pada malam harinya si Jusung ini tidak datang, melainkan malah si Ricky and the Gang yang datang ke sana. Karena ternyata sebelumnya Jusung telah berencana untuk menjebak si Corong agar ketemuan dengan Ricky. Hingga akhirnya si Corong pun ditangkap dan Seokdo dipukul kepalanya hingga pingsan. 이런 씨. Namun saat tasnya itu dibuka, ternyata isinya hanya garam, karena hyper yang asli masih disimpan oleh Manjay di dalam mobil. Mengetahui itu, Ricky pun merasa ditipu oleh Seokdo dan Corong. Di luar, Jusung berhasil menemukan Manjay dan langsung merebut tasnya yang berisi hyper itu. Di sana ia juga menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Manjay dan teman-temannya, sedangkan ia akan kabur. Namun untungnya Taeseo datang ke sana sambil membawa pasukan, tetapi Jusung yang licik berhasil selamat dan kabur. Kembali lagi dengan Ricky yang sedang membawa pergi Corong dan juga Seokdo yang masih pingsan. Di sisi lain, Manjay harus berhadapan dengan tangan kanannya Ricky. Setelah sampai, Seokdo pun disiksa habis-habisan oleh anak buahnya Ricky agar mau memberitahu di mana tempat hyper disimpan. Namun tiba-tiba Jusung menelpon Ricky sambil memamerkan hyper yang baru saja ia curi. Mengetahui itu, Ricky pun berencana untuk menghentikan si Jusung ini. Di sini Seokdo juga tidak mau tinggal diam dan ia langsung membantai beberapa anak buahnya Ricky. 아이고 힘들어. Melihat itu, Ricky pun memerintahkan panglimanya untuk duel dengan Seokdo. Namun seperti biasa, Mamang Donli berhasil mengalahkannya dengan mudah. Melihat itu, Ricky pun panik dan langsung mengeluarkan samurainya sehingga pertarungan pun terjadi. Namun pada akhirnya Ricky pun mokat karena salah menghadapi lawan. 날 늦게 와. 형 찾는다고 CCTV Setelah itu Seokdo pun bergegas pergi dari sana untuk mengajar si Jusung yang sedang berusaha kabur. Lalu Seokdo mengajarnya hingga masuk ke dalam kantor polisi. Di sini ternyata Seokdo sebelumnya telah menyimpan alat pelacak di dalam tas yang berisi hyper itu. Maka dari itulah mau tidak mau Jusung pun panik dan ia terpaksa harus baku hantam dengan Mamang Donli agar bisa kabur. Di tengah-tengah pertarungan terlihat mereka saling membalas tinju demi tinju. Namun pada akhirnya tetap saja Mamang Donli lah pemenangnya karena terlalu OP cuy. Setelah kejadian itu, Seokdo pun dan timnya merayakan kemenangannya dengan cara pesta mabok. Di akhir film terlihat Seokdo menemui teman lamanya yaitu Jang Isu untuk meminta bantuan dan coming soon cuy. Film pun tamat sampai di sini. Mantap.